Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 24 Januari 2024 ya. Jadi bisa dibilang pergerakan market di perdagangan kemarin lumayan dapat tekanan jual, teman-teman. Dan kita akan mulai pembahasannya dulu dari kalender ekonomi. Nah, di perdagangan hari ini kita akan ada beberapa data, khususnya dari data services composite PMI dari beberapa wilayah seperti Uni Eropa, Inggris, sama Amerika Serikat. Data-data ini akan menunjukkan seperti apa kondisi perekonomian secara keseluruhan ya, secara overall dari negara-negara yang sangat berpengaruh di dunia ini. Kemudian juga akan ada data lanjutan dari crude oil inventories Amerika Serikat. Oke, teman-teman, kita akan lihat dari beberapa narasi yang ada di market. Grayscale dikabarkan kemarin sudah sukses menjual sekitar 1 miliar US dollar ya dari Bitcoin ETF yang mereka punya. Ini disebabkan ya itu tadi karena memang investor pada jualan Grayscale Bitcoin ETF mereka. Mungkin terkait impact-nya dari fee transaksi yang timpang tindih kalau di-compare sama produk ETF dari perusahaan yang lain, teman-teman. Jadi FTX mengkonfirmasi mereka sudah melakukan penjualan bahkan sampai semingguan terakhir, sehingga itu menyebabkan narasi kepanikan terhadap kondisi dari market. Kemudian dari berita yang lain, teman-teman, ini aku ambil ya dari K33 Research yang diposting oleh Vettel Loans, teman-teman. Ini adalah semacam exposure. Seberapa besar sih pengaruh daripada Bitcoin ETF terhadap market Bitcoin saat ini? Kalau kita lihat Bitcoin ETF kan baru aja di-approve ya di awal 2024 ini, teman-teman. Jadi baru aja di-approve, mereka sudah menguasai market cap sampai 4,41%. Kalau kita perhatikan dari kondisi Bitcoin saat ini kan maksimum supply-nya itu ada di kisaran 19,61 juta Bitcoin ya. Nah, 4,41% itu dikuasai oleh hedge fund milik ETF. Memang sih overall masih dipegang oleh masyarakat, masih dipegang oleh investor-investor besar ataupun para miners. Tapi dengan approval Bitcoin ETF kemarin, ini bisa menjadi salah satu potensi untuk adopsi yang lebih besar dari institusi-institusi hedge fund, teman-teman. Baru di-approve aja mereka udah menguasai 4,41%. Apalagi kalau diberikan waktu yang lebih lama. Logikanya kan seperti itu, teman-teman. Dan ini tentunya masih akan terus berlanjut adopsinya tergantung bagaimana sentimen dari kondisi market. Kemudian dari berita yang lain, ini ada analis dari CryptoCon kembali memberikan ya semacam prediksi lah, teman-teman. Dan mereka melihat bahwa kondisi Bitcoin saat ini itu masih dalam cycles yang terkontrol ya. Jadi pergerakan Bitcoin, penurunan yang terjadi pada Bitcoin itu adalah sesuatu fakta, hal yang wajar. Dan memang kalau kita perhatikan dari historical atau rekam jejak masa lalu Bitcoin memang mengalami tren yang juga kurang lebih sama. Dan kita sekarang berada di cycle mid-top channels, yang artinya kita lagi berada dalam fase pertengahan menjelang fase bull run. Memang butuh istilahnya koreksi dulu, butuh untuk turun dulu marketnya, teman-teman, sementara before nanti kita melihat pergerakan yang lebih impulsif ya setelah halving dari Bitcoin. Jadi penurunan yang terjadi pada Bitcoin ini dilihat sebagai sesuatu yang memang terbilang wajar, teman-teman. Banyak yang mengatakan bahwa wah, kita bakalan menuju ke area ini 100.000 lah, 150.000 lah, dan lain sebagainya. Tapi ya itu adalah prediksi dari orang lain, teman-teman. Mereka punya pandangan sendiri, tapi kita lihat aja gimana kondisi dari marketnya ke depannya. Kalau saya sih nggak nambah-nambahin FOMO orang ya, jadi ya biasa-biasa aja. Kita lihat, oh marketnya koreksi, oh marketnya naik. Kita tinggal cari momentum nih, kapan kita bisa masuk dengan tentunya dengan kondisi yang lebih rasional, teman-teman. Jadi itu intinya adalah penurunan yang terjadi pada Bitcoin sekarang adalah koreksi yang wajar. Teman-teman, ini lanjutan daripada berita yang memang sudah sangat-sangat lama
Jadi dikabarkan Mt. Gox semakin dekat dengan Bitcoin repayment. Jadi for your information, Mt. Gox ini adalah exchange yang dulunya besar, familiar, dan banyak orang yang pakai, khususnya di tahun 2014. Yang akhirnya Mt. Gox ini collapse atau bangkrut, dan saat ini mereka lagi dalam upaya untuk memulihkan atau membayar kembali dana-dana investor yang sudah loss di exchange mereka. Jadi sekarang mereka lagi coba untuk recover dananya, udah mereka kumpul-kumpulin dan hitung-hitung berapa yang mereka bisa kumpulin, dan mereka melakukan likuidasi atau penjualan dengan tujuan untuk membayar kembali para investor mereka, teman-teman. Dan menurut email confirmation yang mereka bikin atau yang mereka sharing kepada banyak pengguna Mt. Gox yang dulu, mereka akan membayarkan semua aset berupa Bitcoin atau Bitcoin Cash. Ya, itu teman-teman. Tadi berita ini mungkin bisa saja menjadi narasi yang semakin membuat market panik, karena kan mereka otomatis harus menjual tuh token-token, ya token-token yang mereka punya, token-token altcoin dipindahkan menjadi dalam bentuk Bitcoin. Gitu teman-teman. Kemudian ada berita ini dari hakim ya, yang mana katanya pusing menangani kasus dari Binance, teman-teman. Jadi ini adalah lanjutan kasus yang bakalan ada, mungkin narasinya akan mulai di Februari nanti 2024, teman-teman. Coinbase sekarang kan lagi dalam proses persidangan dengan SEC. Binance pun juga akan melanjutkan hal yang sama. Di sini ditulis Komisi Sekuritas dan juga Bursa Amerika Serikat atau SEC sekali lagi meminta hakim federal untuk mendukung pendiriannya untuk memiliki otoritas terhadap industri kripto. Jadi SEC menekankan hakim supaya mendukung SEC. Dalam sidang keempat dalam sidang 4 jam hari Senin, Binance berselisih dengan SEC di Washington DC untuk upaya menolak tuduhan yang ditujukan kepada bursa cabang Amerika Serikat dan juga mantan CEO mereka yaitu Changpeng Zhao pada musim panas lalu. Hakim Amy Berman itu mengatakan keraguannya bahwa Binance memiliki pijakan yang kuat. Dia mulai dengan mempertanyakan penasihat hukum bagaimana mereka bisa berargumen bahwa SEC tidak memiliki hak untuk menerapkan undang-undang sekuritas pada kripto. Wah, ini mulai ada gejolak nih. Kayaknya ini bisa jadi narasi yang negatif, teman-teman. Ya, jadi intinya adalah Binance itu tersandung kasus sama seperti, hampir mirip lah seperti Coinbase, yaitu memperdagangkan aset sekuritas yang tidak terdaftar. Ditunjuklah beberapa koin atau beberapa altcoin yang disebutkan sebagai koin-koin yang tidak terdaftar. Ini juga termasuk BNB, BUSD, yang mana BUSD kemarin kan sudah di-delisting dari Binance ya, teman-teman. Jadi ya ini masih bakalan bergulir kasusnya sampai di bulan Februari nanti. Mungkin ini bisa saja menjadi narasi FUD buat market. Sama seperti yang terjadi waktu SEC menyerang banyak altcoin yang dianggap sebagai sekuritas. Jadi kita tunggu aja bagaimana lanjutan drama daripada exchange dan juga SEC ini. Teman-teman, belakangan juga ada kabar yang kurang begitu bagus. Ini berita dari Cointelegraph ya, yang mengidentifikasi bahwa adanya malware untuk macOS. macOS yang berpeluang untuk menyerang crypto wallet. Ini crypto wallet bukan crypto wallet hot wallet tapi cold wallet, teman-teman. Jadi dikatakan perusahaan antivirus ya, Kaspersky itu mengatakan bahwa sekarang sudah ada yang bisa dibilang sebagai malware aplikasi atau virus yang menyerang untuk cold wallet, teman-teman. Jadi ini berita yang kurang begitu bagus sebenarnya, di mana ternyata semakin canggih kita bisa menyimpan aset kripto, perkembangan zaman makin canggih, ternyata ancaman juga makin canggih, teman-teman. Jadi menemukan malware ya, Kaspersky Labs itu menemukan malware yang sebelumnya tidak dikenal yang memasuki komputer pengguna macOS melalui perangkat lunak bajakan yang menggantikan dompet Bitcoin dan juga Exodus.
yang yang bisa dibilang menginfeksi dengan versi terbarunya. Jadi ini aplikasi bajakan, teman-teman. Menurut para peneliti, para peretas masih mengembangkan malware tersebut dengan persiapan untuk kampanye baru. Wah, hati-hati ya buat teman-teman yang suka install aplikasi, terutama dari tempat yang tidak resmi, itu berpeluang ada malware. Takutnya itu bisa membahayakan perangkat kalian, aset-aset kripto yang kalian punya. Ini peringatan untuk kalian yang pakai Mac OS, MacBook, yang produk Apple lah pokoknya, ataupun yang pakai produk Linux atau Android, teman-teman. Jadi harus hati-hati dalam menginstall aplikasi. Kemudian berita terbaru ya, OKB, tokennya OKX Exchange, itu kemarin dikabarkan drop nyungsep sampai 48% pada tanggal 23 Januari. Dan ini mengejutkan banget, teman-teman. Sekitar pukul 9 pagi GMT pada hari Selasa, OKB jatuh 48%. Dari yang sebelumnya 46,8 dolar, teman-teman, itu turun menjadi 25,1 dolar dalam waktu 15 menit. Dan ini tentunya memberikan impact kepanikan terhadap investor, teman-teman. Dan dikabarkan OKX akan membuat atau memberikan kompensasi terkait dengan penurunan terjadi secara mendadak terhadap token yang mereka punya. Wah, semoga dari kepanikan ini banyak hal yang kita bisa pelajari ya, teman-teman. Kemudian ada berita juga, teman-teman, ini dari Radian Capital, salah satu hedge fund yang memang banyak banget berinvestasi di proyek-proyek kripto. Kabarnya mereka kan sempat kena tuh masalah dari cross-chain lending protokol yang kena masalah, teman-teman. Dan dikabarkan mereka bakalan siap untuk membayarkan atau memberikan ganti rugi kompensasi kepada investor yang memang kena eksploitasi pinjaman kilat yang menghabiskan kerugian sebanyak 4,5 juta pada awal bulan ini. Mereka akan siap membayar para investor. Jadi itu good news. Kemudian ini ada Week on Chain Week dari Glassnode, teman-teman. Ini adalah semacam laporan mingguan gitu yang diterbitkan oleh Glassnode. Mari kita lihat seperti apa ya. Jadi kondisi Bitcoin saat ini itu lagi dalam posisi correction, teman-teman, dan proses koreksi yang terjadi sekarang itu sudah sekitar 18% untuk chart Bitcoin. Bitcoin sudah turun dari 48,4 ribu dolar, itu turun menjadi 39,5 ribu dolar. Jadi bisa dibilang penurunan terjadi ini sudah cukup dalam, teman-teman. Dan idealnya sih kita tinggal nunggu sedikit penurunan lagi sebelum akhirnya teman-teman yang mungkin punya planning untuk mengambil kesempatan, teman-teman, mungkin ada yang pengen akumulasi di harga yang bagus, teman-teman bisa pertimbangkan tuh ketika fase-fase koreksi seperti ini untuk mulai mencicil lagi. Let's say kalau kalian punya planning, kalau nggak punya planning ya nggak usah, teman-teman, santai aja. Teman-teman, kemudian kita lihat ya, Global Digital Asset Market Capitalization Performance since BlackRock Bitcoin ETF Filling. Jadi kalau kita lihat dari volatilitas dari market kapitalisasi pasar, itu benar-benar volatile. Terutama mendekati pengumuman dari BlackRock ETF Bitcoin yang di-approve ya. Dan akibatnya ya seperti yang sekarang kita temukan, teman-teman, market cenderung korektif setelah newsnya muncul. Jadi kalau kita lihat juga ini dari market cap performance. Sebenarnya siapa sih yang mendominasi market saat ini? Kalau kita lihat dari data ya, saat ini yang paling mendominasi masih Bitcoin. Bitcoin dominance itu mendominasi hampir 50% dari total market cap kripto yang ada. Ethereum dominasinya sekitar 18,2%, kemudian stablecoin punya dominasi sekitar 7,8%, dan juga altcoin punya dominasi sampai 24,2%. Ya, jadi yang menguat adalah Bitcoin dominance. Kemudian dari Ethereum mengalami ya stabil, teman-teman. Kemudian altcoin jelas mengalami penurunan dari market kapitalisasi pasar, stablecoin juga mengalami penurunan. Jadi Bitcoin masih yang terdepan untuk saat ini. Kemudian Ethereum Bitcoin ratio quarterly, monthly, weekly prices performance. Saat ini dari total koin yang ada di pasar kripto, yang paling mendominasi adalah Bitcoin sama Ethereum. Ya, dominasi mereka sangat-sangat besar, teman-teman, dan sudah mencapai kenaikan sampai
20,7%. Jadi ini bisa dibilang performance yang bagus, di mana Bitcoin dan juga Ethereum mengungguli hampir semua altcoin yang ada. Ini secara keseluruhan, bukan secara token individual, teman. Itu, dan dari data-data yang lain juga menunjukkan hal yang serupa. Kita akan lihat conclusion-nya aja atau kesimpulannya aja dari kondisi market saat ini. Summary and conclusion, teman-teman. Kita akan baca di sini. Kita coba translate. Nah, persetujuan ETF Bitcoin yang baru telah menjadi peristiwa penjualan klasik, artinya sell on news, yang menyebabkan gejolak pasar selama beberapa minggu. Ethereum mengalami lonjakan kinerja yang luar biasa dan muncul sebagai pemegang jangka pendek. Jadi bisa dibilang performa jangka pendek dari Ethereum itu lagi bagus-bagusnya. Investor Ethereum telah mencatat laba bersih tertinggi dalam beberapa tahun, menunjukkan kemampuan untuk menjual spekulasi mengenai potensial perputaran dari Ethereum ETF. Solana juga memiliki pesaing yang kuat, menjadi pesaing yang kompetitif, teman-teman, di lapisan blockchain layer pertama pada tahun 2023. Jadi Solana ini mengalami lonjakan performance yang juga bagus, yang kebetulan ditunjang sama pergerakan harga yang cenderung bagus. Cuman ya kita masih menunggu, teman-teman, apakah Solana bisa balik lagi ke level 200 dolarnya kayak dulu ya. Ya nggak tahu, teman-teman. Kita akan lihat gimana pergerakan dari market ke depannya. Oke, sekarang udah waktunya kita bahas untuk chart Bitcoin. Bitcoin hari ini diperdagangkan di kisaran 39.100. Udah mulai goyah ya, banyak orang yang berpikir, oh nggak mungkin lah Bitcoin turun dari 40.000. Ya, nyatanya hari ini dia udah turun, teman-teman. Jadi, gini teman-teman, buat kalian yang baru masuk di market crypto, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Ya, even kalau orang bilang Bitcoin turun sampai hal-hal yang nggak ngotak, ya mungkin persentase kemungkinan terjadinya kecil. Tapi nggak ada yang nggak mungkin. Kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi masih dalam pemikiran yang eh, membuka segala kemungkinan, teman-teman. Jadi ya saya bukan siapa-siapa, bukan orang yang punya kendali terhadap market. Jadi apa hak saya tidak memungkinkan sesuatu bisa terjadi, teman-teman. Ya mungkin-mungkin aja kalau menurut saya. Oke, mari kita cek gimana sih pergerakan dari market untuk saat ini. Teman-teman, hari ini Bitcoin lagi berada di level support. Ya, level support kisaran 38.500. Ya, sudah ada sedikit kenaikan yang terjadi pada Bitcoin setelah selling pressure yang terjadi di perdagangan hari kemarin, teman-teman. Jadi bisa dibilang untuk posisi sekarang volume perdagangannya bagus, smart money-nya benar-benar kosong. Artinya tidak terjadi aktivitas yang sangat-sangat signifikan. Tapi meskipun begitu, bukan berarti Bitcoin bakalan terus merosot. Masih akan ada kemungkinan Bitcoin mantul, teman-teman. Terutama apalagi dia berada di level support yang cukup penting seperti di perdagangan hari ini. Ingat, Bitcoin kemarin sudah sempat turun sampai 38.600. Dan ada semacam rejection yang terjadi. Kenaikan harga terjadi pada Bitcoin meskipun itu baru muncul indikasi-indikasi jangka pendek saja. Tapi kalau saya pribadi, expect pergerakan Bitcoin akan ada sedikit rebound. At least sampai ke 40.500. Ya, apakah bisa terjadi apa enggak, yang kurang tahu juga. Tapi semoga bisa, teman-teman. Karena kan tekanan jual udah lumayan ya kemarin. Apakah seller masih cukup aktif untuk jualan di harga sekarang atau enggak, ya itu tergantung sama respon dari market. Tapi overall, kalau kita perhatikan di time frame daily, sebenarnya belum ada indikasi pembalikan arah terjadi pada Bitcoin. Kita masih akan menunggu closing time frame daily untuk Bitcoin di perdagangan hari ini. Tapi jika Bitcoin mampu bertahan di atas level support 38.500 di perdagangan hari ini, maka akan ada indikasi positif untuk pergerakan yang lebih baik di perdagangan besok atau di perdagangan hari ini, teman-teman. Dan itu, teman-teman, Bitcoin sudah melewati fase 5 wave. Ya, ini kita sudah bahas dan ya mungkin teman-teman udah tahu ya kalau teman-teman ngikutin memang channel kita dari beberapa bulan terakhir. Teman-teman, saat ini kan kita lagi dalam proses korektif ya, teman-teman. Jadi menurut teori dari Elliott Wave, kita itu biasanya ketika fase bullish itu ada fase 5 wave impulsif. Di sini ada wave 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah itu, kita akan membuat fase corrective wave atau fase koreksi. Biasanya terdiri dari A, B, C corrective wave pattern. Nah, masalahnya adalah kita nggak bisa memprediksi secara pasti
bentuk koreksi pada Bitcoin itu akan seperti apa. Karena koreksi wave korektif itu ada berbagai macam bentuknya. Ada yang zigzag, ada yang flat, ada yang triangle, double tree, triple tree. Jadi ada banyak banget polanya teman-teman. Nah, kalau posisi yang zigzag itu menurut saya yang reguler kayak gini. Dia tuh cenderung mengalami penurunan. Terdiri dari A, B, C wave. Di mana wave C itu berada lebih rendah daripada wave A. Ya, jadi setelah penurunan yang lumayan impulsif, maka akan ada retrace sebentar, ambil nafas bentar sebelum akhirnya lanjutnya menyelam, teman-teman, ke wave 3-nya. Jadi ini yang zigzag. Terus ada yang flat. Nah, yang flat ini nggak cuma satu bentuk. Ada yang regular flat, ada yang expanded flat, ada yang running flat. Jadi macam-macam juga bentuknya, teman-teman. Jadi event pergerakan Bitcoin cenderung korektif, itu bukan berarti Bitcoin bakalan seluncuran terus turun. Bisa aja dia malah membuat flat korektif, yang berarti koreksinya berbentuk flat ya, atau datar teman-teman. Jadi alih-alih dia turun dalam, justru Bitcoin malah sideways aja. Kecenderungannya seperti itu kalau dia membentuk running flat, teman-teman. Terus juga ada bentuk-bentuk seperti triangle. Ini bentuk pola-pola ya, pola-pola dari candle. Ada yang broadening wedge dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali pola-pola yang terbentuk sebenarnya berpeluang terbentuk terhadap Bitcoin. Tapi oke lah, kita melihat posisi Bitcoin saat ini lagi dalam korektif dan kemungkinan kita masih akan running untuk wave A-nya. Kita belum tahu nih wave A ini, wave A-nya ini akan berada di bottom mana, teman-teman? Apakah akan di level 38.500 atau mungkin lebih di bawah lagi level 35.000? Ya who knows, teman-teman. Tapi yang pasti adalah kita lagi dalam tahap koreksi. Dari pergerakan volume Bitcoin sebenarnya ini masih cukup positif. Volumenya bagus, tapi smart money-nya terus mengindikasikan tren penurunan. Oh ya, banyak teman-teman yang nanya, indikator smart money itu yang mana ya? Teman-teman, indikator itu ada di TradingView. Teman-teman bisa pakai secara gratis. Untuk tutorial pakainya, teman-teman bisa cek di video kita ya. Ketik aja indikator smart money Andre Greystone. Teman-teman cari di pencarian Google, terus cek video kita yang ini. Ini adalah indikator pendeteksi bandar, teman-teman, yang bisa teman-teman pakai di forex, di saham, ataupun di kripto. Jadi ada cara pakainya. Teman-teman bisa tonton video itu. Oke, lanjut, teman-teman. Indikator smart money menunjukkan bahwa smart money-nya mengalami penurunan. Disimbolkan dengan penurunan chart warna biru ini, yang mengindikasikan bahwa hedge fund pelan-pelan memang sudah keluar dari market. Tapi itu bukan berarti bahwa market bakalan dibawa turun sangat-sangat dalam. Belum tentu, teman-teman. Bisa aja pergerakan smart money itu juga bisa melakukan akumulasi secara kecil-kecilan, teman-teman. Jadi itu strategi ya, yang biasanya kalau kita perhatikan ketika smart money-nya kosong kayak gini, sometimes bisa aja market di bawah pump naik, teman-teman. Dengan tiba-tiba penambahan volume smart money yang masuk, teman-teman. Jadi bukan berarti ketika smart money-nya kosong, itu tidak ada akumulasi. Bisa aja terjadi akumulasi, tapi kita nggak bisa mendeteksi itu, teman-teman. Karena kan itu ibaratnya dapur orang ya, kita nggak bisa lihat dapurnya orang, teman-teman. Kita nggak bisa lihat skenario yang dibuat oleh para smart money ini. Itu, tapi yang pasti support resistance akan sangat-sangat mendukung. Makanya analisa teknikal diperlukan. Support resistance diperlukan untuk bisa membaca menggunakan smart money ini. Untuk posisi sekarang, teman-teman, pergerakan Bitcoin lagi coba untuk rebound setelah penurunan yang terjadi dalam 7 hari terakhir. Ya, jadi kalau Bitcoin mampu mempertahankan level 38.500, maka itu indikasinya positif. Kalau enggak, Bitcoin masih berpeluang untuk melanjutkan tren korektif. Target berikutnya level koreksinya bisa ke 35.000 something. 35.600, 35.500, ya kisaran area tersebut lah untuk target berikutnya pada Bitcoin. Tapi andai kata sekarang Bitcoin mantul nih dan dia finish untuk wave A, maka akan ada potensi kenaikan yang lebih lanjut pada Bitcoin. Bisa aja dia running ke wave B. Ingat ya, tadi kan elite wave korektif itu bisa aja dia wave A-nya ini lebih tinggi daripada wave C. Ini yang reguler atau yang zigzag, teman-teman. Tapi ada kemungkinan juga ada flat corrective pattern seperti ini. Dan flatnya itu pun juga macam-macam. Ada yang wave C-nya ada di atas, ada yang wave C-nya ada di bawah. Maka dari itu kita nggak bisa timing the market. Kita nggak bisa time the market atau memprediksi market secara pasti di level mana dia bakalan korektif. That's why strategi terbaik adalah ya DCA, cicil beli, teman-teman, daripada kita
prediksi, wah di level ini bottomnya, di level ini bottomnya. Udah banyak orang yang gagal melakukan itu teman-teman. Dan ada yang berhasil tapi nggak konsisten juga. Jadi kalau menurut saya pribadi, paling penting DCA aja ketika kita sudah mendapatkan harga-harga yang kita mau. Contoh kalau saya kan pengennya DCA di bawah level 38.500. Ya udah kalau Bitcoin turun ke 37.000, 35.000, saya akan mulai untuk melakukan pembelian. Jadi nggak pakai macam-macam lagi teman-teman. Jadi nggak pakai indikator apa lagi, ya DCA aja ketika harganya udah mulai masuk ke harga-harga yang kita pengen. Jadi ini subjektif, nggak semua orang setuju, ya silakan teman-teman. Jadi itu pada intinya informasi dari teknikal. Sekarang kita lagi dalam korektif. Apakah Bitcoin bakalan melanjutkan kenaikan atau enggak jangka pendek, kita lihat aja. Tapi kalau menurut saya melihat volume perdagangan yang tinggi, kayaknya sih akan ada potensi untuk sedikit rebound untuk Bitcoin di perdagangan hari ini. Semoga seperti itu. Itu aja update kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku berbagi informasi tentang market crypto, narasi, news-news. Buat kalian yang mau join dan yang punya pemikiran terbuka, silakan untuk join. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andri, makasih.